Halo minasan, assalamualaikum, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman Kinoko Reborn kapanpun teman-teman mengakses video ini. Dan kali ini masih kita bahas tuntas tentang Yoni minasan ya. Lagi-lagi si Yoni ini orang mana sih minasan ya. Dan Yoni kali ini, oke minasan, Yoni kali ini yaitu narimas, oke. Setelah yoninya kita kasih narimas kayak gitu, dan rumusnya hanya kata kerja bentuk kamus ru minasan. Bentuk kamus u tambahin yoni narimas. Kalau bentuk negatifnya karena nai, oke. Nai itu i-nya aja coret diganti dengan ku tambahin narimas minasan. Tapi sebelum ke sana perlu kita ulas balik tentang narimas itu sendiri. Narimas artinya adalah menjadi minasan ya. Di bab-bab awal di materi N5 atau Minna Nihongo 1 kita itu bahas tentang narimas. Narimas ini artinya adalah menjadi. Kalau ngomongin menjadi berarti ada suatu perubahan yang tadinya A jadi B gitu minasan, atau yang tadinya B jadi A. Pokoknya berubahlah kondisinya minasan ya. Kondisi yang berubah. Maksudnya seperti apa? Kalau jadi dokter bahasa Jepangnya adalah isha ni narimas. Jadi dokter. Nah, yang namanya jadi dokter berarti sebelum jadi dia bukan dokter. Gitu aja logikanya minasan ya. Dan sebelumnya narimas ini kan rumusnya gini. Kita belajar di awal-awal kan hanya kata benda dan kata sifat aja yang kita pelajari. Kata kerja enggak kan minasan. Contohnya jadi dokter bahasa Jepangnya adalah isha. Nah, dokter ini kata benda, oke. Kalau kata benda rumusnya tinggal nambahin ni tambahin narimas, oke. Isha ni narimas. Jadi dokter minasan ya. Kalau pengen jadi dokter gampang ya. Isha ni naritai desu. Masnya aja coret diganti dengan tai desu. Nah, ini sebetulnya minasan pasti udah tahu ya. Lanjut lagi. Kalau misalkan kata sifat pengen jadi cantik. Oke, jadi cantik berarti kirei ni narimas. Jadi cantik adalah kirei ni narimas. Jadi praktis berarti benri ni narimas. Oke. Kata benda atau kata sifatnya, oke, tinggal nambahin ni aja, tambahin narimas. Tadi isha ni narimas, sensei ni narimas, oke. Kashu ni narimas, kenkyusha ni narimas, dan seterusnya. Itu kata benda ya. Benri ni narimas, kirei ni narimas, fuben ni narimas, majime ni narimas, hansamu ni narimas, dan seterusnya. Itu kalau kata kerja, kalau kata benda dan kata sifat. Nah, sedangkan kalau kata sifat i-nya aja dihapus, dicoret, dibuang, ditajong minasan ya, diganti dengan ku tambahin narimas. Oke? Bukan ditambahin tapi dibuang, kita ganti minasan. Jadi mahal. Takai. Nah, takai i-nya kita buang, takaku narimas gitu ya. Jadi mahal. Artinya sebelumnya murah berarti gitu minasan ya. Jadi murah, yasuku narimas. Jadi dingin, samuku narimas. Tsumetaku narimas. Jadi apa lagi ya minasan? Jadi putih gitu ya, shiroku narimas. Jadi hitam, kuroku narimas, dan seterusnya. Itu yang kita pelajari di awal-awal belajar. Hanya kata benda dan kata sifat aja. Dan di pelajaran kali ini kita akan belajar narimas menjadi tapi dari kata kerja. Nah, ini dia rumusnya. Kalau kata kerja kan misalkan yomeru ni narimas, nggak enak, minasan harus ada yang menengahi di antaranya. Oke, jadi rumusnya kayak gitu. Kata kerja bentuk kamus ru atau u tambahin yo ni narimas gitu minasan ya. Dan kalau ngomongin narimas artinya menjadi perubahan kondisi minasan. Sehingga kata kerja yang kita cari, yang kita jadikan di sini juga nggak sembarangan kata kerja. Kata kerja yang bersifat kondisi. Biasanya adalah kanoke, kata kerja kesanggupan minasan. Bedakan antara nulis kanji dengan bisa menulis kanji.
Kalau nulis kanji itu kegiatan nulis. Kalau bisa menulis kanji berarti kondisi bahwa orang tersebut bisa menulis kanji. Kayak gitu ya minasang. Jadi biasanya kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja kesanggupan minasang. Oke? Seperti itu. Karena kalau narimas ini kan secara filosofinya adalah perubahan ya, perubahan kondisi atau kemampuan minasang. Contoh, sebelum saya belajar bahasa Jepang gitu ya, saya nggak tahu, jangankan kanji, hiragana, katakana aja nggak tahu. Tapi setelah belajar, watashi wa kanji ga yomeru you ni narimashita. Saya telah menjadi bisa baca kanji. Oke, seperti itu des. Jadi kalau bentuk kamus, itu tambahin yoni, oke? Kanji ga yomeru you ni narimashita. Kayak gitu. Nihon ni kite sushi ga taberareru you ni narimashita. Kayak gitu. Karena datang ke Jepang, jadi bisa makan sushi. Ya, mungkin di Indonesia sebelumnya kita nggak bisa makan sushi itu. Karena mentah tadi ya, minasang. Seperti jadi itu perubahan kondisi ataupun biasanya kemampuan ya, minasang. Jokyo ya, noryoku nado no henka o arawasu hyogen. Gitu minasangnya. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan perubahan kondisi ataupun perubahan kemampuan ya minasang, seperti itu. Jadi kalau bentuk kamus itu ruyo ni narimas. Kalau bentuk negatifnya bagaimana? Kalau bentuk negatif dari kata kerja kan nai minasang ya, nai. Nah, nai di sini sama seperti kata sifat i yang kita singgung pertama tadi minasang. Kalau kata sifat i kan i-nya coret diganti dengan ku tambahin narimas. Nah, nai ini ya, nainya adalah ku narimas minasang. Kayak gitu ya, diganti menjadi seperti itu. Ya minasang, ini nggak tahu benar nggak tahu enggak ya minasang. Jadi bahasa Jepangnya habis ya. Bahasa Jepangnya habis itu adalah naku narimas. Nah, naku narimas. Oke. Bayang ya, naku narimas. Coba minasang bayangin. Bentuk nai dari arimas apa? Betul banget bahwa bentuk nai dari narimas adalah nai aja, oke? Nai aja minasang. Artinya adalah tidak ada. Nah, nai di sini, oke? I-nya kita coret, kita ganti dengan ku tambahin narimas. Artinya adalah menjadi tidak ada. Artinya sebelumnya ada. Yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, ya artinya adalah habis minasang. Seperti itu des, oke? Oke, lanjut lagi deh contoh kalimat yang lain. Itu, gojusa, oji-chan ga gojusai ni natte arukenaku narimasu. Gitu ya. Kakek umur 50 tahun, oke. Kakek jadi umur 50 tahun tuh. Oke, arukenaku narimasu. Jadi tidak bisa jalan. Arukenaku narimashita. Telah menjadi tidak bisa jalan gitu ya minasang. Jadi sebelumnya bisa jalan, akhirnya sekarang nggak bisa. Nah kayak gitu minasang contoh kalimat yang negatifnya minasangnya. Seperti itu ya. Jadi ini yoni narimas ini, rumus ini adalah menjadi yang berhubungan dengan kata kerja. Kalau kata benda dan kata sifat udah kita bahas di materi awal. Mungkin minasang yang belajar Nihongo tuh ada ya minasang atau N5 gitu. Dan yang sekarang ini adalah narimas, tapi bisa nggak dengan kata kerja? Ya bisa. Contohnya adalah ini dia minasang yoni narimas atau naku narimas. Tapi kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang bersifat kondisi, bukan kata kerja yang bersifat aksi minasang. Jadi nihon ikuyo ni narimasu itu jarang, tapi nihon ikeru yo ni narimasu. Jadi yang kanoke aja kebanyakannya minasang. Meskipun ada beberapa orang Jepang yang ikuyo ni narimasu, itu artinya akan sedikit berbeda minasang. Itu aja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Itu yoni banyak maknanya ya minasang. Yo ni itu apa? Yo itu banyak maknanya. Yo yang sepertinya, yo yang kayaknya gitu ya tengah-tengah, terus yo yang
berusaha gitu ya agar atau supaya dan sekarang ini menjadi minasang ya pembahasan video kali ini. Ya minasang, itu aja penjelasan kali ini. 最後までこの動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。エルカタ、ワサラムアレイコム。ハヌピース。